Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam sepanjang istirahat malam hingga pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru. Tuhan, tolong kami agar hari ini tidak berlalu begitu saja tanpa kami melakukan hal yang bermakna bagi Tuhan dan sesama. Pagi ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu pagi ini boleh menjadi rema yang tertanam baik dalam kami menjalankan hidup yang Tuhan percayakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Perenungan kita pagi hari ini terambil dari Galatia 3 ayat 8-14 berbunyi demikian. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Tema kita pagi hari ini yaitu penyalur berkat. Bapak Ibu yang terkasih, dalam sebuah percobaan, seorang anak ditinggalkan di sebuah ruangan dengan sepotong roti. Anak itu dijanjikan sepotong roti lagi kalau bisa menahan tidak memakannya selama 10 menit. Eksperimen itu diterapkan kepada beberapa anak. Hasilnya, sebagian besar anak bisa menahan diri karena termotivasi oleh janji akan mendapatkan potongan roti kedua. Dari eksperimen ini dapat disimpulkan bahwa janji bisa menjadi aspek yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam perenungan kita pagi hari ini, Rasul Paulus mengingatkan bahwa Abraham menerima berkat karena beriman terhadap janji Tuhan. Artinya, perbuatan Abraham bukanlah faktor utamanya, melainkan imannya yang mendasari tindakan itulah yang utama. Keturunan Abraham menerima janji berkat yang sama jika bersedia beriman. Orang-orang yang secara lahiriah bukan keturunan Abraham pun bisa menerima berkat yang sama, asalkan beriman seperti Abraham, karena kehadiran Kristus telah memungkinkan hal itu. Bapak Ibu yang terkasih, namun ada hal yang tidak kalah penting yang disebutkan oleh Rasul Paulus. Ia mengutip kata-kata bahwa oleh Abraham segala bangsa akan diberkati. Itu berarti berkat yang dijanjikan bukan bersifat eksklusif dan tidak khusus hanya untuk Abraham. Alkitab mengatakan ketika ia diberkati, maka segala bangsa pun akan merasakannya juga. Dengan mengutip kata-kata ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat bahwa dalam iman mereka telah menerima berkat Tuhan. Oleh karenanya, semua bangsa dimungkinkan dapat menerima berkat bersama mereka.
Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, apakah kita pernah merasa bahwa berkat Tuhan semata-mata hanya untuk kita? Pernahkah kita berpikir bahwa berkat tersebut juga harus dibagikan kepada orang lain? Mari kita bercermin kepada nasihat Paulus dalam perikop ini. Iman telah membuat kita menerima berkat. Berkat itu harus berlanjut sehingga orang-orang di sekitar kita pun bisa merasakan berkat tersebut. Diberkati untuk menjadi berkat. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk perenungan singkat pagi hari ini. Tuhan, tolong kami untuk mampu menjaga iman sehingga berkat-Mu senantiasa kami terima, untuk dapat kami nikmati dan syukuri, serta dapat kami salurkan kepada banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami akan melanjutkan segala aktivitas yang ada, sertai kami bersama dengan seluruh keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.